Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana murid-murid Ustazah? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga Allah selalu berikan kesehatan sehingga menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan terus belajar. Walaupun kita tidak bertemu, kita tidak bertatap muka, tapi semoga Allah beri kemudahan kepada murid-murid Ustazah semua untuk menyerap ilmu dengan baik dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dengan sebaik-baiknya. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pemusatan data. Tentunya masih ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Ini masih berkaitan dengan data, ya. Pemusatan data ini dapat diukur dengan 3, ya, yaitu modus, median, dan mean. Oke. Sebelum kita mengenal lebih jauh, maka kita harus tahu dulu perbedaan dari ketiga ini untuk memudahkan kita memahami materinya nantinya. Nah, untuk modus itu yang paling sering muncul. Jadi ketika dia paling sering muncul, maka nanti frekuensinya akan paling tinggi atau paling besar. Itu adalah modusnya. Ya, modus. Modus itu biasanya kan kalau sama kita sering dengar ya. Kita sering dengar kata-kata modus. Dia modus gitu. Dia modus kan kayak dapat diartikan tuh kayak cari perhatian gitu ya. Dia cari itulah. Nah, modus di sini dia akan terus muncul. Dia akan terus ketika dia misalkan seorang anak ingin mendapatkan perhatian dari ibunya, dia akan modus sama ibunya gitu. Jadi dia akan sering menunjukkan sikap-sikap dia kepada ibunya, apapun itu, karena dia cari perhatian. Atau enggak dia mengucapkan apa yang diinginkan kepada ibunya. Maka di sini modus ini digarisbawahi, dia akan paling sering menunjukkan apa yang ingin dia tuju gitu. Jadi di sini modus paling sering muncul, ya. Itu memudahkan untuk mengingat aja sih. Kan kata-kata modus ini lagi tren sekarang ya. Nah, selanjutnya median. Median nilai tengah. Jadi median ini nilai yang paling tengah. Ya, dia di tengah. Ingat, ketika dia jumlah bilangannya ganjil, ya, jumlah datanya ganjil, maka mudah kita menentukan median. Ada satu angka saja yang kita temukan. Tapi ketika dia genap, maka 2 angka yang paling tengah itu kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2, seperti itu. Itu untuk menentukan median. Gampang sekalian. Modus tinggal kita lihat yang paling sering muncul, berarti paling banyak frekuensinya. Median kita tinggal lihat nilai tengahnya saja. Nah, kalau mean di sini nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini pun juga mudah sebenarnya, tapi perlu ketelitian lebih tinggi. Jadi harus lebih hati-hati. Ya, mudah ya. Nah, kita singkat di sini pemusatan data. Yang pertama modus, NSM, nilai sering muncul, median NT, nilai tengah, mean NR, nilai rata-rata ya. Modus NSM, median NT, mean NR. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, modus. Kenapa Ustazah memunculkan modus di awal? Karena modus ini paling mudah. Paling mudah kita tentukan tanpa kita harus hitung. Jadi kita hanya melihat yang mana paling banyak, yang mana paling sering muncul. Contoh aja ya langsung, nilai ulangan matematika. Sebenarnya seperti ini kita udah lihat ya. 6, 8, 7 dan seterusnya sampai ini. Nah, ketika kita mau menentukan nilai yang mana yang paling muncul, berarti kita harus tentukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi frekuensinya. Frekuensi di sini yang mana? Jumlah dari data. Misalkan 6. 6 ada berapa? Nah, seperti itu. Nah, kita langsung ya. Nah, di sini yang pertama kita harus urutkan terlebih dahulu dari terkecil hingga terbesar. Jadi, ketika ada data campur seperti ini, maka kita harus urutkan
kita urutkan dari angka terkecil ke terbesar untuk memudahkan menentukannya, agar tidak pusing juga sih sebenarnya, agar memudahkan untuk menentukan. 6-nya kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 dan seterusnya. Jadi di sini ya, kita udah hitung nilai 6 ada 9 anak. Ibaratnya seperti itu ya. Kita bacanya frekuensi ini menentukan jumlah berapa yang dapat nilai 6. Dan seterusnya. Nah, kita dapat jumlah frekuensi, jumlah total frekuensi itu adalah jumlah siswa yang mengikuti ulangan. Seperti itu, yang punya nilai di sini tuh siswanya 40 siswa. Jadi kita udah dapat jumlah keseluruhan. Nah, sudah jelas ya, yang paling sering muncul pasti frekuensinya paling besar. Tadi saya udah bilang kan yang paling besar, maka yang paling besar adalah 13. Jadi jawabannya apa? Nilai modusnya apa? Bukan 13, tapi nilai yang ini yang kita tuliskan, 7. Jadi nilai yang sering muncul adalah, jangan sampai kalian tulis 13. Karena jika kalian tulis 13 salah. Nilainya, datanya yang kita tuliskan. Walaupun 13 ini menunjukkan paling tinggi, tapi data 7 inilah yang kita inginkan. Karena nilai yang sering muncul adalah 7. Ya, karena dari data ini nggak ada nilai 13. Karena 13 ini adalah jumlah dari nilai 7 ini tadi. Paham nggak? Paham ya? Jadi untuk menentukan modus, kita lihat frekuensi paling tinggi, tapi yang kita tuliskan adalah nilai atau datanya di sini. Frekuensi tertinggi 13, maka kita ambil nilai angka tuh 7, nilai 7. Nah, selanjutnya median. Median nilai tengah. Nilai tengah ini gampang juga, yang penting kita sudah, soalnya sama ya. Nih, soal yang tadi kita sudah urutkan sama-sama kan? Kita sudah urutkan. Nah, sekarang kita tinggal tentukan nilai yang paling tengah. Bagaimana cara menentukan seperti itu? Nih. Ya. Sebenarnya kita menggunakan tabel juga bisa, tapi ini juga lebih mudah. Oke, perhatikan. Kita akan sama-sama ya. Jadi, untuk memudahkan, data yang paling kanan dan data paling kiri kita kurangkan satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini yang terakhir 7 dan 7. Ingat, Ustazah tadi udah tekankan ya, ketika datanya ada 40 ini ganjil atau genap? Genap ya. 40 genap, maka pasti nilai tengahnya ada 2 nilai. Ada 2 nilai. Nah, ketika ada dua nilai seperti ini mudah ya. Tinggal kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Karena 7 tambah 7, 14 bagi 2 juga tetap tuh 7. Jadi gampang saja. Nih, 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, bagaimana kalau dengan ini? Gampang sebenarnya. Tinggal kita sama 6 dan 10. 1, 0, di sini sisa 8. 8 kita coret, 9 kurang 8 sisa 1. Kemudian pokoknya dia dikurangkan dengan seperti itu. Gampang sekali ya sebenarnya. Tapi ini khawatir kalian nanti akan, tapi kalau mau mencoba juga boleh. Bisa dikurangkan, disesuaikan sampai dapat angka yang tertengah. Tapi ketika diurutkan seperti ini akan lebih mudah ya. Oke, kita lanjut sekarang, yaitu min, nilai rata-rata. Nilai rata-rata di sini nilai ulangan matematika kelas 5. Nilainya sama. Urutkan data terlebih dahulu, kemudian hitung frekuensinya ya. Kenapa kita harus hitung frekuensinya? Untuk memudahkan. Karena min ini, nih, ini rumusnya. Jumlah seluruh data dibagi banyak data. Ya.
Jumlah seluruh data dibagi banyak data. Banyak datanya ini tadi adalah frekuensi. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Nih, Ustazah udah buat nilai data atau X, ya. Frekuensi atau Y. Sebenarnya di sini Y ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini jumlah seluruh data. Ini kan data ya. Ini datanya 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya 9, 13, 8, 9, 1. Jadi jumlah seluruh data ini nilai 6 dikali frekuensi. Kenapa? Sama aja sebenarnya dengan seperti ini ya. 6 tambah 6 tambah 6. Ini kita tambahkan semua sampai terakhir. Kemudian kita bagi dengan 40. Karena ada 40 data. Maka di sini kita tinggal tuliskan 6 kali 9 54, 7 kali 13 91, 8 kali 8 64, 9 kali 9 91, 1 kali 10 sama dengan 10 ya. Udah ya. Nah, sudah kita dapat berapakah totalnya? Nah, ini kita jumlahkan semuanya. 310. Nah, ketika kalian mau hitung dari sini juga nggak apa-apa. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sampai terakhir. Setelah itu hasilnya pasti akan sama dengan 310. Ya. Setelah kita dapat, maka rumusnya di sini min atau rata-rata 310 dibagi 40. Maka hasilnya 71,8. 71,8. Kita bulatkan menjadi 72. Jadi kita bisa buat kesimpulan. Jadi nilai rata-rata ulangan matematika kelas 5 adalah 72. Nilainya 72. Karena di sini nilainya tunggal jadi 7,2 sebenarnya. Sama aja. 72 atau 7,2. Nah, sekarang tugas ya. Ustazah berharap semuanya sudah bisa ya. Bismillah. Tulis jawaban di kolom komentar. Nah, di sini ayo jawab dengan cepat dan tepat ya. Ustazah pengen lihat siapa yang paling cepat menjawab dan benar. Hasil panen kakek selama 5 bulan dalam ton. Jadi ini ton ya, 10 ton, 6 ton, 7 ton, 9 ton, 8 ton. Nah, ini berapakah rata-rata hasil panen kakek tiap bulannya? Seperti tadi sudah tahu ya rumusnya. Jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah banyaknya data atau frekuensi. Oke? Ini langsung dijawab di kolom komentar. Dan tugas kalian, ini ada tugas buat kalian, kerjakan di buku tulisnya. Jika ada pelemparan dadu sebanyak 25 kali, angka yang keluar datanya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Carilah modus, median, dan min berdasarkan data di atas ya. Menurut Ustazah ini sangat mudah, dan kalian juga pasti ketika memperhatikan video dengan baik dan memahaminya dengan baik, insya Allah akan bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Tapi harus lebih teliti. Oke? Mungkin itu saja dari Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.